Ya baru aja nongol si Nintendo Switch OLED ya. Mungkin ada yang ngidam versi Pro-nya, ya silahkan bersedih ya, karena versi Pro-nya tidak ada ya. Yang ada adalah versi OLED. Dan sesuai namanya OLED berarti ya doi ini layarnya pakai OLED ya sekarang ya. Oke. Boxnya berat coy. Dan punya aku ini kayaknya Regen apa sih? Ya bahasanya bahasa Jepang ya kayaknya ya. Ini Jepang atau Cina sih? Silahkan komen ya. Kayaknya Jepang ya. Dan langsung dibuka aja. Ini harganya masih overpriced ya sekarang ya. Wow, oke, jadi ya isi boxnya kayak gini ya. Ada panduannya ini itu segala macam, aku nggak tahu ya ini artinya apaan. Kelihatan nggak sih? Dikeluarin ya, dikeluarin. Ini kartu nggak tahu ini apaan. Mungkin ada yang tanya kenapa tidak yang versi English, karena ya ini sellernya yang jual rada random ya regionnya ya. Oke, ini docknya warnanya putih semua ya. Kabel apa ini? Kabel HDMI ya. Singkirin aja. Dan adapternya wujudnya ini ya, adapter bule ya. Dan terakhir ada apa ini istilahnya? Tatakannya ya, tatakan lagi. Jadi bagi yang belum tahu, Joy-Con-nya ini bisa dipasang ke sini ya. Buat kalau misal apa switch-nya dicolok ke TV kan kontrolernya gini ya. Sensasinya enak loh. 1 2 3. Asik. Oke. Kita lihat unit switch-nya kayak gini. Ada apa ini? Label dari tokonya ya. Ya, yang jadi primadona adalah layarnya yang sekarang OLED ya. Hidupin juga. Wow. OLED tentu layarnya lebih vibrant, lebih lebih black ya. Warna blacknya lebih black. Ya, disuruh masang kedua Joy-Con-nya. Oke, langsung di setup ya. Ada yang ketinggalan ya, ada yang ketinggalan. Tadi luput ya. Jadi ada ini juga, ini fungsinya adalah dimasukin ke sini ya. Gini kan. Boom. Jadi kepake buat ya ini dikalungin gitu ya, dikalungin ke tangan biar nggak luput. Terus ya buat main ini, main pakai Joy-Con-nya kalau misalnya gamenya support yang pakai motion gitu ya. Ini seharusnya di kanan. Kebalik ya. Wow, layarnya gonjreng ya. Jadi impresi pertama adalah kalau aku ingat-ingat dengan pendahulunya si Nintendo Switch yang generasi lawas itu ya, yang dulu pernah aku unboxing, yang generasi V2, generasi kedua. Dimensinya aku rasa sih sama ya. Ini paling beda ya cuman pada layarnya. Joy-Con-nya tentu juga masih sama. Intinya sekarang layarnya tambah gede ya. Ini layarnya sekarang 7 inch. Kalau yang Switch biasa itu kan layarnya 6,2 inch. Kalau Switch yang Lite ini yang masih aku simpen layarnya 5,5 inch. Ini paling imut ya, paling kecil. Makanya aku demen ya, dikantongin enak. Dikantongin nggak bisa ding ya. Jadi ya doi paling enak buat dibawa jalan-jalan ya, karena ukurannya yang compact. Dan tentunya sang layar ini pakai OLED ya. Sebenarnya pengen aku compare ya kualitas layarnya sama si Nintendo Switch yang lawas itu ya, tapi ya udah aku jual. Aku sekarang seperti yang bilang tadi, aku pakainya si Lite doang ya. Anyway, layar OLED tentu tampak lebih vibrant. Ini ya coba aku compare bentar ya sama si Nintendo Switch Lite ku. Kelihatan banget ya bedanya ya. Intinya reproduksi warna, kontrasnya lebih baik, warna hitamnya lebih kental, lebih gonjreng, lebih eye gesem ya, lebih enak disawang lah. Dan dari segi tampilan, bodinya juga jadi lebih compact berkat dimensi layarnya yang kini lebih besar. Tapi sayangnya doi ini masih mengusung layar 1280 x 720 pixel.
Aku ngarepnya sih pakai ini ya, resolusi FHD lah at least, tapi ya gimana lagi ya. Resolusi 1280 kali 720 pixel di layar 7 inch tuh kelihatan pixelated banget. Di sini resolusinya juga sama dengan ini ya, tapi kan di sini layarnya lebih kecil jadi pixelnya kelihatan lebih padat ya. Kalau di sini kelihatan banget pixelnya, di giniin aja kelihatan ya. Ya intinya di zaman now rada unusual ya untuk ngelihat layar yang pixelated kayak gitu. Mesake ya. Lalu apakah cuma sektor layar doang yang improve? Sebenarnya ada beberapa minor improvement yang lain sih. Yang pertama adalah internal storage-nya ya, sekarang gedenya 64 GB ya. Di Switch yang biasa kan cuma 32 GB, lalu pada docknya kini terdapat LAN port. Mungkin kalau pakai LAN port koneksinya jadi super stabil, tapi aku rasa WiFi teknologi zaman now udah pada stabil-stabil juga sih. Dan satu lagi yang improve adalah kini stand-nya ini lebih kokoh ya, lebih gede ya ini. Ngek. Dilipat gini sensasinya enak ya. Gitu nggak keplek-keplek. Dapur pacu speknya masih sama, begitu pula baterainya juga masih sama-sama menawarkan battery life 4,5 sampai berapa nih 9 jam ya, tergantung game yang dimainin juga. Dan secara keseluruhan menurutku upgrade yang ditawarin oleh Nintendo Switch OLED ini ya termasuk minim. Sektor layar yang jadi primadona ya. Dulu kan ada rumor bahwa yang bakal keluar itu merupakan Switch versi Pro mengusung resolusi 4K ini itu segala macam, tapi yang nongol adalah Switch versi layar OLED ya. Ya wes lah. Mungkin para fanboy Nintendo rada bersedih. Kalian bersedih nggak? Aku sih bukan fanboy Nintendo ya. Dan jujur aku akhir-akhir ini sebenarnya rada ilfeel sama Nintendo. Dan aku rasa kurang worth it kalau beli Nintendo Switch OLED sekarang ya pada saat video ini dibuat. Karena ini baru aja nongol di Indonesia, harganya juga tidak masuk akal ya, harganya 7 jutaan. Ini aku beli 7,145 kalau salah ya. Sebenarnya harganya itu $350 ya. Itu kalau dirupiahin ya sekitar 5 juta. Kenapa harganya sekarang jadi munggah kayak gitu ya? Suka-suka importirnya kali ya. Kan bayar pajak ini itu segala macam, dan juga di sini Nintendo tidak ada officialnya, jadi nggak ada yang kontrol harga ya. Senangnya tokonya yang jualan ya. Ini pun garansinya juga cuman garansi toko 7 hari. Ya mending nunggu 2 atau 3 bulan lagi, pasti harganya bakal stabil ya, bakal sesuai dengan harga aslinya. Pengalamanku dulu kayak gitu soalnya di Nintendo Switch yang versi biasa yang warna merah dan warna merah dan hijau bukan hijau, biru ya. Dan apakah perlu direview? Aku rasa tidak perlu ya, karena user experience yang ditawarin tidak terlalu signifikan. Intinya layarnya banyak improvement. So kalau kalian lebih mengedepankan visual yang lebih maknyus ya, Switch OLED adalah pilihan yang tepat. Ya kalau bicara soal konsol, aku prefer Xbox atau PS aja lah. Yowes, kita aja unboxing sekaligus hands-on si Nintendo Switch OLED. Thank you for watching. Jangan lupa untuk follow juga IG sama Twitter Bang Review, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you!